Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Rifai dalam video pembelajaran tematik kelas 5. Nah, sebelum Ustadz mulai pembelajaran hari ini, Ustadz akan sapa terlebih dahulu kalian. Apa kabar adik-adik siswa pada hari ini? Insya Allah kalian semua berada dalam kondisi baik, sehat, cerdas, dan ceria. Nah, hari ini kita masuk pada subtema 3, pertemuan 10, tematik 5A, organ gerak hewan dan manusia, dengan judul subtema lingkungan dan manfaat. Sudah siap kalian untuk kegiatan belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah pembelajaran tematik hari ini kita mulai dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi kelainan pada otot dan kelainan pada tulang. Jadi di materi-materi berikutnya akan banyak gambar. Nah, kalian harus bisa mengidentifikasi kira-kira gambar yang ditampilkan adalah kelainan pada otot atau kelainan pada tulang. Atau mungkin kelainan otot dengan jenis penyakit yang lain. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah materi tentang ilmu pengetahuan alam. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Kelainan otot. Kelainan otot yang pertama adalah hipertrofi. Perhatikan gambar. Ya, apakah itu hipertrofi? Bisa kalian lihat seorang binaragawan dengan tubuh kekar besar. Dan kenapa dia menjadi suatu kelainan pada otot? Ini dia definisinya. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, yang kata kuncinya di sini adalah berlebihan. Iya, ototnya sudah sangat besar, sudah sangat kuat karena diberikan kegiatan terus-menerus secara berlebihan. Adapun orang yang tubuhnya tidak terlalu kekar seperti ini, tidak terlalu kekar dan juga tidak terlalu kecil, itu masih bisa dikategorikan ke dalam normal, otot normal. Tapi kalau sudah terlalu besar seperti ini sudah termasuk dalam kelainan pada otot. Ustadz juga kalau sudah punya badan seperti ini sudah bikin orang ketakutan. Memang terlihat bagus, tapi kalau sudah seperti ini justru sudah sangat membahayakan. Bisa saja kegiatan yang lain yang harus kalian lakukan, seperti menggaruk belakang, itu sudah kalian tidak bisa karena otot kalian sudah terlalu besar, sudah melewati kapasitas. Cara pencegahannya adalah melatih otot sewajarnya dan juga mengurangi aktivitas fisik. Berotot boleh, tapi tidak terlalu besar atau tidak terlalu over hipertrofi. Kita lanjut ke kelainan otot yang kedua. Jika awalnya tadi adalah hipertrofi, inilah kebalikannya, atrofi. Bisa kalian lihat pada gambar, ini otot normal, di sebelahnya adalah otot atrofi. Sepertinya kalian sudah tahu apa itu otot atrofi. Ya, benar sekali, kebalikan dari otot hipertrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi ototnya menurun. Penyebabnya adalah penyakit yang merusak sel saraf otot. Nah, otot ini normal, kemudian diserang oleh penyakit yang merusak sel saraf otot sehingga dia menjadi kecil seperti ini. Apa penyebabnya? Apa cara pencegahannya? Olahraga secara teratur dan makan makanan yang bergizi. Bisa saja olahraga secara teratur, otot yang tadinya mengecil, lama-kelamaan bisa menjadi lebih besar, lebih kuat lagi, karena dibarengi dengan olahraga. Selain olahraga, harus juga makan makanan yang bergizi sehingga menyuplai nutrisi, protein dan lain sebagainya untuk bisa membentuk otot kembali menjadi normal.
Bisa dipahami? Kita lanjut ke kelainan otot yang ketiga. Tetanus. Sepertinya kalian sudah pernah mendengar kata tetanus ini. Seperti apa penyakitnya? Nah, bisa kalian lihat gambar. Ada seorang yang seperti terlentang dan kejang. Dan juga ada penyebabnya ini ada kaki yang kena paku berkarat atau terkena besi berkarat. Bisa kalian lihat definisinya. Ya, tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus mengakibatkan otot menjadi kejang. Nah, bakteri Clostridium tetani ini berasal dari paku atau besi berkarat yang melukai kaki seseorang, ya. Bukan melukai hati, ya, tapi melukai kaki. Sehingga bakteri yang ada di paku berkarat masuk ke dalam kaki, merusak sel saraf, sehingga sel saraf atau sistem saraf kalian terdampak pada sistem otot, sehingga otot kalian menjadi kejang-kejang. Cara pencegahannya adalah vaksinasi tetanus. Jadi kalau kalian waktu masih bayi, biasanya akan diberikan vaksinasi. Salah satunya adalah vaksin tetanus. Dan yang kedua adalah akan diberikan anti tetanus bila kalian mengalami luka. Ya, sekali lagi Ustadz ingatkan, luka di sini adalah luka di kaki, ya, bukan luka di hati. Oke, sepertinya sudah dipahami. Kita lanjut ke kelainan otot yang keempat. Stiff. Seperti apa itu stiff? Perhatikan gambar berikut. Nah, saya lihat ada seorang pria ini yang diberikan tanda di bagian lehernya atau di bagian otot trapesiusnya. Perhatikan baik-baik definisinya. Stiff adalah kelainan otot yang disebabkan adanya peradangan otot trapesius leher di bagian ini. Ya, sehingga menyebabkan nyeri dan kesulitan menggerakkan leher. Biasa yang paling terasa itu ketika kalian menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Terasa di bagian sini. Ya. Cara pencegahannya adalah perbaiki posisi duduk dan tidur, kurangi melihat HP atau membaca dengan cara membungkuk. Nah, biasa kalau yang kita tahu itu istilah lainnya itu stiff adalah salah tidur. Jadi ketika kalian bangun, tiba-tiba leher kalian sulit untuk digerakkan, apalagi untuk menoleh ke kiri dan ke kanan. Nah, cara pencegahannya adalah perbaiki posisi duduk dan tidur, dan juga kurangi melihat HP atau membaca dalam keadaan membungkuk. Sudah bisa dipahami kelainan ototnya? Jadi kelainan otot ini yang Ustadz bahas di sini hanya 4. Ada berbagai macam kelainan otot ini, namun yang Ustadz bahas ini hanya 4 dulu. Yang pertama adalah tadi hipertrofi, yang kedua adalah atrofi, yang ketiga tadi adalah tetanus, dan yang keempat adalah stiff. Kita lanjut ke materi yang berikut, kelainan pada tulang. Yang pertama adalah kaki X. Ya, bisa kalian lihat gambar. Ini ada kaki seseorang yang kaki kanan, bagian kanan ini adalah normal, dan kaki yang ada di bagian kiri adalah berbentuk seperti huruf X. Ya, kaki X itu adalah kelainan pada bentuk tungkai yang ditandai dengan kedua lutut saling atau hampir bersentuhan, sehingga menyerupai huruf X ketika berdiri. Ya, bisa dilihat gambar. Cara pencegahannya adalah ketika waktu ibu kalian hamil, perbanyak mengonsumsi sayuran dan minuman susu berkalsium. Jadi waktu kalian masih dalam perut orang tua kalian, nah cara pencegahannya itu adalah seperti ini. Mungkin kalian lihat ada orang tua kalian atau tante dan lain sebagainya, bisa diberikan saran untuk mengonsumsi sayuran dan minuman susu yang berkalsium. Kemudian yang kedua adalah tidak memikul beban yang berat. Biasa kalian pikul kalau orang-orang yang sudah bekerja berat itu memikul besi atau semen dan lain sebagainya di pundaknya. Biasanya kakinya itu menahan beban itu akan bentuk huruf X seperti ini. Sudah bisa dipahami? Kita lanjut ke kelainan tulang berikut. Ini dia, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Ya, bisa kalian lihat gambar. Ini kelainan tulang ini
berkaitan dengan tulang belakang kalian. Kifosis, lihat bentuk tulang belakangnya. Lordosis, skoliosis. Perhatikan definisinya. Kifosis, kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan. Jadi dia seperti akan membungkuk. Iya, kifosis. Lordosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke belakang. Ya, jadi dia melengkung ke belakang ini dia sudah terlalu tegap. Sehingganya seharusnya dia tegap, justru dia agak condong ke belakang sedikit. Ya, bisa kalian kurva tulang belakangnya. Ini yang disebut dengan lordosis. Dan skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke samping. Ini dia melengkung ke samping. Penyebabnya ini rata-rata adalah di posisi duduk. Biasa kalau orang menulis, membaca, atau mengetik, main HP, atau main PS, biasa seperti ini. Akan berdampak pada tulang belakang. Cara pencegahannya adalah perbaiki dengan cara olahraga secara teratur sehingga tulang belakangnya kalian bisa lebih kuat lagi dan bisa lebih normal lagi. Kemudian menerapkan posisi duduk dan tidur yang benar. Nah, itu tadi bagaimana ini penyebabnya, disebabkan karena posisi duduk, dan cara pencegahannya juga adalah perbaiki posisi duduk kalian. Harus tegap, tidak terlalu condong ke depan, tidak condong ke belakang ataupun miring. Sudah bisa dipahami perbedaan kifosis, lordosis, dan skoliosis. Lanjut ke yang terakhir, osteoporosis. Ya, bisa kalian lihat di gambar, di bagian kiri adalah tulang kalian yang sehat, dan bagian kanan sini adalah tulang kalian yang telah mengalami osteoporosis. Lihat kepadatan tulangnya. Sudah bisa kalian tahu kan definisi osteoporosis? Yaitu kondisi berkurangnya kepadatan tulang sehingga menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah patah. Astagfirullahaladzim. Nah, hati-hati ya. Jika sudah terkena seperti ini, biasanya orang yang kena osteoporosis ini adalah orang yang sudah lanjut usia. Makanya untuk kalian yang masih muda, biasakan kalian untuk mengonsumsi minuman atau sayuran yang berkalsium. Lihat, cara pencegahannya adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium. Tepat sekali, kalsium ini sangat bagus untuk tulang kalian. Dan rata-rata tadi, kelainan pada tulang harus mengonsumsi kalsium. Konsumsi kalsium, konsumsi kalsium. Dan yang ketiga adalah olahraga secara teratur. Oke? Ya. Jika kalian ingin download materi PDF ini dan juga PPT kalian, silakan kalian cek link deskripsi di deskripsi video. Ya. Insya Allah untuk materi ini kalian pahami, karena materinya hanya IPA, beda dengan materi sebelumnya hanya ada 2, ini hanya 1. Insya Allah materinya ini bisa kalian manfaatkan dan kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini menyangkut dengan aktivitas kalian, tulang kalian dan otot kalian. Jazakumullah khairan atas perhatiannya kali ini. Insya Allah kita bisa bertemu pada lain kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.